Halo semuanya, kami dari kelompok Geopol. Kali ini kami akan membawakan podcast dengan 5 orang berjudul tentang interaksi utara dan selatan dalam geografi politik. Nah, dari antara 5 orang ini yang pertama ada... Nama kamu siapa? Ya, terus di sini. Terus, ya. Terus, nah, di sini sudah 5 orang ya. Sudah semua memperkenalkan diri. Nah, pertama, ya, boleh silakan. Iya, silakan. Nggak apa-apa. Kita tahu kalau misalnya negara utara dan negara selatan itu sebenarnya apa loh biasanya kita bisa bilang negara maju dan negara tidak mampu lah. Itu loh, ya. Interaksi mereka berdua ke dalam konteks itu seringkali tergantung kepribadian dan mereka dari perbedaan sosial ekonomi. Kenapa kita bisa bilang di sini apa ya? Aku bisa bilang di sini itu bisa apa? Negara antara utara dan selatan itu bisa terjadi kesenjangan karena negara-negara di dalam utara itu cenderung memiliki tingkat ekonomi pembangunan dan standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan negara selatan. Karena ini juga menghasilkan kesenjangan antara kehidupan negara utara dan selatan yang dapat mempengaruhi hubungan dan negosiasi politik. Negara-negara di dalam utara itu cenderung memiliki akses dan kontrol yang besar terhadap sumber daya alam teknologi peralatan. Karena negara-negara kalau negara-negara di dalam selatan itu mereka itu sering menjadi pemasok bahan baku dan akses dari tanah dari barat. Nah, kesenjangan ini yang membahayakan negara utara dan selatan itu jadi seperti itu ya, perdagangannya dan menimbulkan isu-isu kayak perdagangan yang tidak adil, kolonialisasi, dan terus apa pengaruh politik dan negara-negara utara itu umumnya memiliki pengaruh politik dan kekuatan militer yang besar di negara utara. Ini membahayakan ciptain seseimbang akibat keseimbangannya kekuatan ini dan bisa mempengaruhi proses mengenai global kesebaran-sebaran semua seperti itu negara-negara besar ini negara-negara selatan ini yang bisa menyebabkan cenderung kesenjangan. Mungkin aku mungkin sedikit aja dulu ya kalau dari yang lain Pak Haji mungkin Oke. Masuk sih dari kesimpulan dari penjelasan itu bisa dibilang interaksi dari negara selatan ini waktu politik itu melakukan hubungan antara negara maju dan utara dan negara berkembang jadi selatan dalam konteks politik, ekonomi dan sosial. Aku ada contoh di sini. Dalam mengatasi pembangunan ekonomi antara kedua negara ini. Nah, di sini itu dilakukan dari dinamika hubungan antara negara negara. Ini berhubungan utara dan selatan seringkali ditandai dengan kesenjangan pembangunan ekonomi dan sosial. Berkembang tingkat kemajuan serta berkembang serta ekonomi global dapat memicu konflik, namun juga menciptakan peluang bagi kedua negara ini. Dalam konteks ini bisa dibilang interaksi utara dan selatan pun antara negara sebagai negara utara dan sebagai negara berkembang di bawah selatan.
tingkat pembangunan ekonomi dan sosial, yang dimana Norwegia itu sebagai negara maju dan negara itu memiliki perekonomian dalam sektor industri, teknologi dan jasa dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Dengan demikian, Norwegia boleh berkembang di tahun 2030 ekonomi, tapi juga sebagai sektor-sektor pertanian, manufaktur, dan ekspor barang dan mentah, dan bahkan diperlukan investasi. Nah, dan itu kan terjadi tercermin dari indikator pembangunan seperti indeks pembangunan manusia atau HDI, yang dimana Norwegia itu berada di tingkat tinggi, sementara Finland itu masih berada di tingkat menengah. Nah, yang kedua tuh ada faktor dari akses terhadap sumber daya dan investasi yang lancar, yang dimana Norwegia itu memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengakses dan mengelola sumber daya yang mereka seperti investasi global. Sedangkan Vietnam itu seringkali menghadapi tantangan dalam pengelolaan beban teknologi dan akses pasar yang serta setara dengan negara-negara maju. Nah, perbedaan ini dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi buat dalam global. Nah, yang ketiga ada faktor dari bersama pembangunan dan ekonomi barat dan selatan, yang dimana Finland membuat menjadi dengan utama dalam program-program bantuan pembangunan dan kerjasama ekonomi dengan Vietnam. Nah, kerjasamanya itu dalam fokus berbagai bidang infrastruktur, energi terbarukan, pertanian, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mereka. Nah, cuman implementasi kerjasama yang makin itu masih menimbulkan perdebatan antara kedua negara ini. Ya, dikarenakan mereka itu masih berada dalam posisi yang lebih lemah atau kurang memperoleh masak yang maksimal seperti yang tadi dibahas dalam faktor-faktor ini. Nah, untuk dari visi dari tata kelola global atau perbedaan kepentingan dan pengaruh strategi global antara negara termasuk Norwegia dan Vietnam dan pengaruh antara kedua negara dan Vietnam itu tercermin dari sisi geopolitik, keagamaan, investasi, tata kelola ekonomi global. Nah, Norwegia itu sebagai negara maju kemudian memiliki posisi yang lebih dominan dalam pembangunan ekonomi global. Sementara Vietnam itu sebagai negara berkembang seringkali merasa kurang memiliki akomodasi bahkan antar sebuah negara itu dalam repartisi atau kehutanan antara kedua negara ini. Nah, jadi untuk kesimpulan itu bisa dijelaskan interaksi sangat meningkatkan buat interaksi politik antara Norwegia dan Vietnam ini, khususnya terkait isu-isu pembangunan dan teknologi. Dia itu menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi itu memiliki tujuan pembangunan dan perempuan media sosial, terus aktivitas global ya, serta kewajiban global terjadi dan perkembangan antara dua negara ini. Nah, meskipun upaya bersama pembangunan dan masalah tetap dilakukan, implementasi itu masih menghadapi tantangan yang berkembang, menghadapi tantangan kesempatan kesetaraan dan saling menguntungkan antara kedua negara ini. Dan pengelolaan hubungan antara utara dan selatan di Indonesia itu dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak menjadi kunci bagi terciptanya pembangunan global yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Bagi sebuah maju mungkin dari teman-teman ada yang mau lagi terkait topik ini atau apa sih itu? Bagus. Nah, Mungkin ada yang mau menanggapi. Baru-baru ini juga sih
dan Wakil Presiden Vietnam yaitu Koalisi Pan-Islam melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia. Ini sebuah sangat pembicaraan menggunakan komunikasi bersama. Dua pihak membahas kemungkinan menggalang kerjasama strategi kelautan yang berkelanjutan. Dua jenis yang penting itu akan menciptakan peluang dan membentuk kerangka bagi para pihak untuk mendorong kerjasama di bidang negara terbarukan, negara sirkular, dan penguatan perekonomian. Bagaimana itu dinyatakan bahwa Vietnam menggabungkan kedua-duanya yang mempercepat proses untuk negosiasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA antara Vietnam dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa disebut EFTA melalui mendorong lebih lanjut hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara yang maksudnya kedua belah pihak menekankan arti pentingnya kerjasama dalam kerangka kemitraan transnasional yang adil disebut JET atau JET dan mengakui peranan kerjasama tersebut dalam memperkuat hubungan bilateral mereka. Nanti pada sekian. Mungkin teman-teman ada kata lain Silakan. Contoh lain itu dari negara Kanada dan negara Meksiko. Itu kesepakatan itu Kanada dan Meksiko itu dua negara yang terletak di kawasan Amerika Utara. Tapi mereka memiliki karakteristik geografis, ekonomi, dan tingkat pembangunan yang sangat berbeda. Ya, Kanada itu terletak di bagian utara dan negara-negara maju. Dengan ekonomi yang maju, sedangkan Meksiko itu berada di selatan dan masa depan masih negara-negara berkembang. Dia itu masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan permasalahan ekonomi yang kompleks. Kalau misalkan kamu sudah ada kan dalam sekolah Kanada itu mereka tuh ada perbedaan tentang pembangunan ekonomi dan sosial. Karena Kanada itu merupakan salah satu negara maju di dunia dengan ekonomi yang sangat kuat didukung oleh infrastruktur yang canggih modern di berbagai sektor. Standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Kanada itu juga sangat tinggi dengan akses yang luas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan juga dari penggunaan sosial yang kuat. Di sisi lain, Meksiko masih berjuang untuk mengatasi tantangan pembangunan yang cukup kompleks. Meskipun Meksiko akan memiliki ekonomi yang sangat besar, masih terdapat ada kemiskinan yang relatif tinggi di Meksiko itu. Terus kesenjangan sosial yang cukup besar antara kelas atas dan kelas bawah, serta keterbatasan dalam kemudahan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, listrik, dan fasilitas kesehatan di beberapa wilayah pedesaan di Meksiko. Dari sini kita bisa melihat perbedaannya cukup memperlihatkan untuk pembangunan ekonomi dan indikator sosial antara Kanada dan Meksiko dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada akses terhadap sumber daya yang berbeda. Kalau di Kanada itu mereka menyeberangi terkait sumber daya alam yang berlimpah, terutama di sektor energi, mineral, dan hutan. Mereka mampu memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam ini secara efisien dan berkelanjutan, didukung oleh teknologi canggih serta komunikasi yang tepat. Sedangkan Meksiko, mereka juga memiliki potensi sumber daya yang cukup besar. Khususnya di bidang hidrotermal seperti minyak dan gas. Tapi
mereka ini pembatasannya masuk Korea yang pembayarannya karena mereka itu kan kan sudah ngatur dari tempat pokok mereka kan masuk Korea gitu jadi kadang-kadang mereka masuk Korea gitu. Jadi karena perbedaan politik teknologi dalam bentuk sistem kebebasan antara China dan Meksiko ini akan menyebabkan perkembangan pemanfaatan sumber daya alam yang seimbang dan kedua negara ini. Nah terus itu ada kerjasama pembangunan dan ekonomi antara Kanada dan Meksiko. Mereka tuh menjalin berbagai bentuk kerjasama dalam hubungan ekonomi dan pembangunan seperti pengembangan investasi, alih teknologi, serta perkembangan infrastruktur bersama. Dengan perbedaan tentang pembangunan yang sangat signifikan serta kesetaraan wilayah interaksinya antara kedua negara, ini seringkali kerjasama ini menghasilkan bentuk-bentuk ketergantungan ekonomi yang sangat dan berisiko. Meskipun ada upaya untuk menciptakan pandangan mereka yang berkembang, namun tantangan untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan saling menguntungkan agar kedua belah pihak masih terus diperjuangkan secara terus-menerus melalui negosiasi dan kampanye. Lalu ada isu sosial geopolitik dan kekayaan global. Kekayaan satu politik antar negara bagi berbagai dan risiko dalam negara berkembang serta adanya senjata batas wilayah di perbatasan terkadang menimbulkan perpecahan geopolitik yang selalu kuat dengan salah sesuatu agar terus mengganggu stabilitas regional. Selain itu, para geografi menurut bergerak berdasarkan mendorong para berbagai faktor seperti perkembangan ekonomi dan keuangan juga membutuhkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang harus ditangani secara bersama-sama oleh kedua negara. Terus peran pengaruh eksternal seperti dominasi Amerika Serikat di tahun ini juga turut mempengaruhi hubungan geopolitik serta tingkat persoalan global yang berkaitan dengan isu pembangunan dan ekonomi antar negara-negara utara dan selatan yaitu Kanada dan Meksiko tadi. Untuk melakukan tahun ini dibutuhkan upaya dalam membangun persetujuan global yang lebih inklusif, lalu dan responsif terhadap kepentingan negara-negara berkembang seperti Meksiko. Itu aja karena dari ada pendapat dari lain. Jadi kebetulan kan ini antara ya dengan mereka itu dari pihak pemerintahnya kurang merangkul di dalam atasi sistem yang Meksiko masih kurang gitu dan pemerintahnya untuk mengenai alamnya ke ekonominya gitu. Nah, tadi yang kita bilang mereka masih satu benua gitu. Berisi dengan negara-negara maju, tetapi kenapa di Meksiko ini mereka masih ada negara berkembang? Nah itu mungkin dari pihak pemerintahnya dengan kasus-kasus pemerintah. Mungkin ada sebentar, tadi yang bentar ada tanggapan bentar dari Soal Bima. Tadi yang masalah sengketa perbatasan itu dia lebih ke masalah di tanahnya Meksiko atau di Kanadanya yang lebih banyak di sengketa lah istilahnya.
contoh dulu ya. Iya, silakan. Soalnya kan seharusnya itu tanahnya Kanada itu jauh lebih besar ya daripada Meksiko. Ya nggak sih? Iya. Betul kan? Iya. Maaf ya Birin sebentar. Silakan. Tadi yang soal sengketa perbatasan itu lebih dipermasalahkannya itu lebih banyak di tanah Meksiko atau tanahnya Kanada. Ya, ya. Hmm. Oke. Bima, nggak mau ngejawab? Hmm. Oke. Itu sama kayak tadi kata tadi gitu. Oh sama. Ya. Oke, oke, oke. Selanjutnya, tadi yang kepotong tadi maaf. Silakan. Boleh, boleh. Jadi di sini aku ambil studi kasus kerjasama Kanada dan Indonesia. Kenapa? Karena negara Kanada ini sebagai negara negara karena mereka memiliki ekonomi yang kuat, infrastrukturnya canggih, dan pada penduduk tinggi. Bahkan negara negara itu memiliki masalah kemiskinan, infrastruktur yang kurang, dan masalah pendidikan. Kemudian hal ini membuat Kanada memberikan bantuan yang kerjasama. Bantuan yang diberikan Kanada ini di bidang pembangunan, kesehatan pendidikan dan perkembangan lingkungan, juga sektor pengelolaan sumber daya alam. Kemudian dibarengi dengan hubungan keamanan, dimulai operasionalisme dan hubungan teknis bagi Kanada untuk meningkatkan kapasitas keamanan negara. Bukan hanya bantuan saja yang diberikan Kanada kedua, tetapi juga transfer pengetahuan dan teknologi, mulai dari beasiswa dan pertukaran pendidikan, pertukaran pelajar maksudnya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Nigeria. Kemudian kolaborasi penelitian dimulai dari kerjasama dan transfer teknologi dan inovasi. Ini itu saja, dan kemudian apa keluarnya kerjasama antara Nigeria adalah antara negara melakukan dan Kanada untuk sebagai kesalahan keamanan 2002 mencerminkan upaya mengurangi kesenjangan global melalui bantuan pembangunan, transfer teknologi dan kerjasama di berbagai sektor. Jadi itu saja tentang
duluan, silakan kalau ada. Kalau aku sih bakatnya kayaknya apa ya? Akar selalu ada akarnya gitu kan. Akar pembentukan negara Selatan itu aku bakat untuk bakat menggunakan kan pada makanan negara utara kan pada teknologi yang baru dan modalnya besar, ada gue punya pasar besar gitu. Sementara kalau di mana di negara selatan itu sebenarnya mereka manajemen berkembang ya, jelas juga terlalu bergantung pada ekspor bahan baku. Terus apa dia menyebabkan masalah kemiskinan serta apa ya performa negerinya menurut belum bisa apa ya seefektif negara utara. Tidak terstruktur karena menyebabkan eksploitasi sumber daya karena mendominasi dominasi kapital. Jadi di negara utara itu mendominasi negara selatan. Ya, kontak seperti inilah yang merasakan negara utara dan selatan. Karena berakhir itu kalau mengenai itu adalah kamu akan tak tadi ada di posisi itu ini lah dari ini adalah mengenai apa tentang ekspresi perdagangan ya bahwa apa negara-negara di utara itu kembalinya lebih besar gitu terhadap sumber pengeluaran teknologi karena akan global ya kali ini membuat apa negara-negara di utara itu memaksakan syarat-syarat perdagangan yang untungnya dari mereka sendiri jadinya apa negara-negara di selatan itu eksploitasi salah negara-negara di utara eksploitasi tidak ya kalau mengatakan itu bahwa pertumbuhan ekonomi pertumbuhan pembangunan transportasi seharusnya kalau mau ekonomi tadi sekarang teratur akses teknologi itu lagi tetap Ada tanggapan Birin soal tadi atau yang lain soal ping-ping? sedikit kayak utara selatan ini ada juga ada beberapa misalkan yang tengah gitu kayak contohnya kerjasama dari Kanada sama Meksiko dan Amerika. Nah, mereka itu ada hubungan perdagangan dan investasi karena yang hubungan ini pertemuan yang kuat jadi berarti perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau apa atau itu nakal misalkan ada selama 1994 dan lanjut dengan perdagangan bebas antara Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko atau TESMA yang terbaru itu perdagangan dan investasi Kanada dengan Meksiko terlibat dengan perdagangan barang karena perdagangan barang negara senilai hampir $55 miliar pada tahun 2023 lalu. Nah, dalam karena
Hal ini terbukti Meksiko adalah mitra dagang terbesar ketiga dan Kanada adalah mitra dagang barat mitra dagang terbesar keempat bagi Meksiko pada tahun 2023. Dan dari penelitian mereka ini antara saudara tertentu juga ada dampak teman-temannya yang makin merugikan salah satu emosi gitu. Ada pengalaman lainnya. Cukup? Aku juga sih merasa cukup banget karena podcast kita sudah berjalan lebih dari 30 menit ya. Wow. Gak terasa banget waktunya kan? Hii. Penutupan? Oke. Karena mungkin ini sudah lebih dari 30 menit, mungkin sudah cukup ya buat waktu. Lebih dari cukup untuk waktu podcast kita. Dan juga yang disampaikan oleh Ping, Bima, Glenn, dan Birin mungkin cukup untuk bisa diterima sama kita semua, pandangan-pandangan kita masing-masing. Dan ini akhir dari podcast kita. Terima kasih, kami dari kelompok Geopol. Terima kasih. Assalamualaikum.